Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini akhirnya teleponan sama Ustadz Mufid Thalib nih. Subhanallah, ana mimpi apa nih di telepon antum ini? Kebalik Ustadz. Yang bolong tahu-tahu telepon ini. Iya nih Ustadz, jadi ada beberapa yang mau Ana tanyakan nih. Perihal ya stigma-stigma seputar anak-anak muda yang mungkin yang baru belajar ngaji juga. Terutama Ana juga masih belajar nih Ustadz ya. Masya Allah, ya anak apalagi anak tambah belajar lagi nih. Kalau antum aja masih belajar, anak harus lebih belajar lagi berarti kan? Masya Allah, tawadunya seorang guru begini nak. Wala tawadu, wala apa ya. Masya Allah. Ya jadi gitu nih Ustadz, yang mungkin Anda mewakili anak-anak muda di luar sana nih Ustadz. Kebingungan mereka menghadapi pandemi ini, terutama yang kita sebut adalah Corona atau COVID-19. Nah, di suatu sisi juga ini kita harus taat nih sama pemerintah. Kan begitu tuh Ustadz ya. Mereka yang punya penghasilan tetap tadinya tapi mau nggak mau harus dirumahkan. Akhirnya ya bingung gitu mereka. Mau nggak mau harus melewati masa lockdown. Nah, lockdown dalam istilah Islam dulu deh Ustadz gitu. Pentafsirannya atau mungkin penjelasan dari segi Islam itu seperti apa Ustadz? Coba deh. Kita ini di agama Islam itu ada kaidah yang namanya hifdun nafs. Hifdun nafs artinya itu menjaga diri. Oke. Jadi dari salah satu ulama itu kalau kita lihat ringkasan dari semua penjelasan ulama, untuk apa syariat Islam itu? Nanti kita ketemu jawabannya. Salah satunya yang paling besar adanya agama Islam ini, syariat Islam ini untuk menjaga diri manusia. Kebayang. Oke. Ya, itu satu yang perlu kita taruh di akal kita dulu. Kenapa sih kita disuruh jaga diri? Ya karena agama Islam itu datang untuk menjaga diri kita gitu. Oke, kebayang. Nah, makanya kita kalau kita diserang orang, kita harus lawan apa? Jaga diri. Orang kalau bunuh orang itu haram hukumnya. Tapi kalau ada datang orang menyerang kita, terus kita lawan orangnya mati, kita nggak apa-apa karena kita jaga diri gitu kan. Oke. Sekarang datanglah si penyakit ini, si COVID-19 ini ke negara kita tercinta ini. Yang mana para dokter yang mereka adalah ahlinya, kita ini kalau mau tanya itu tanya sama ahlinya. Oke. Tanya masalah agama, tanya sama ahlinya. Tanya sama masalah kesehatan, tanya sama ahlinya. Ini penyakit, ahlinya siapa? Dokter kan? Iya, betul. Yang tahu jawabannya dokter. Iya. Dokternya bilang apa? Sementara kita di rumah dulu. Iya, betul. Yang mana pemerintah ikut katanya dokter. Karena pemerintah juga percaya sama dokter. Karena dia tahu COVID-19 berbahaya. Betul. Karena penularannya cepat. Untuk mempersempit jalannya si COVID ini, kita di rumah dulu. Oke. Biar si COVID lewat, jangan sampai kita terikat, terjaring sama si COVID. Ceritanya seperti itu kan. Oh, iya. Oke. Habis itu ketahuan lah setelah dikaji, ketahuan. Oh, ternyata yang menularkan itu adalah drop dari bersin, dari batuk dan lain sebagainya. Droplet ya. Lagi pemerintah ngeluarin lagi PSBB. Ya kan? Oke. Jadi, ana rasa pemerintah ini sudah menjalankan apa yang diajarkan sama agama Islam agar menjaga jiwa manusia dari penyakit ini. Iya. Bagaimana kalau di Jakarta Pak Anies Baswedan hafizahullah bilang jaga kesehatan kita semua. Bahasa dia kalau ekonomi itu bisa diangkat lagi, tapi kalau orang mati selesai udah dikubur. Oh iya ya. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim." An-Nisa ayat 29. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan mati konyol. Allah ini sayang sama kalian. Itu surat An-Nisa ayat 29. Jadi masalah lockdown ini di masa pandemi ini masuk akal, sangat mengikuti tatanan syariat Islam gitu. Kalau yang Anda pikirkan ya, nggak bikin aneh-aneh gitu. Bukan sesuatu yang aneh buat Anda. Oke, jadi udah ditata sebenarnya dari Islam juga udah diatur ya Ustadz ya? Sudah ditata, sudah diatur. Kita disuruh jaga diri kita gitu. Oke, udah mulai masuk nih, udah mulai mantap nih. Oke, cuma kadang mungkin ada yang ngeyel nih Ustadz. Dalam artian sebagian orang sih, ya si anak sih positive thinkingnya ini oknum aja lah gitu ya. Oknum-oknum ini tuh menganggap bahwa ya udah kenapa sih gitu. Iya kan mati di tangan Allah. Nah satu tuh ya kan. Terus yang kedua juga kenapa kita harus takut gitu loh. Masjid ditutup. Jangan sampai kita terprovokasi untuk tidak memakmurkan masjid. Nah seperti itu tuh Ustaz. Nah yang ketiga nih yang lebih klimaksnya lagi, ya udahlah kita kan ke masjid niatnya ibadah, terus sholat Jumat di sana. Ya terus kalaupun kita mati kan kena wabah itu mati syahid. Bagus dong daripada mati konyol yang lain nggak syahid. Gimana ya Ustaz ya? Jadi Ana memang suka ketawa ya ngelihat orang-orang ini di sekitar kita masih ada yang dikasih tahu nggak mau. Itu gimana? Mereka tuh terkadang merasa dirinya
sudah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, anak istilahnya bahasa antum di Jakarta, gue tawakal aja, kata dia begitu kan. Iya, benar tawakal aja. Iya, emang udah mati, udah ajalnya gitu kan. Betul. Gini aja, kalau memang dia manusia tawakal dengan pengertian tawakal yang dia jawab ke kita selama ini, kenapa rumahnya kalau malam sama dia dikunci, nggak dibuka? Tawakal. Oh iya. Kemalingan aja. Oh iya. Mau anak kunci, mau anak buka, begitu kan? Masuk ini, Masya Allah antum. Mobil dikunci, kacanya ditutup semua, pakai kunci setir lagi ditambahin. Kenapa? Oh nggak, banyak malingnya di sini. Lu tawakal dong. Oh iya ya, bener ya. Iya, mati pasti mati. Ingat kata Rasulullah SAW, firru minal majzumi firaraka minal asad. Lari kamu dari orang yang kena penyakit lepra itu sebagaimana kamu lari dari macan. Oh, segitunya berarti Ustaz ya? Nabi yang nyuruh kita lari. Nah, ini ada orang lebih jago dari Nabi. Oke. Nah. Iya. Makanya, Anda bilang banyak dari kaum muslimin sekarang yang dia mungkin nggak mengerti apa hakikat tawakal itu. Akhirnya keluar tuh kata-kata tawakal. Anak nggak takut sama corona, anak takutnya sama Allah. Itu takut sama Allah. Jangan makan riba kalau takut sama Allah. Masya Allah. Jangan bermaksiat. Yang benar jadi orang. Ada corona dia nggak takut. Takutnya sama Allah katanya. Tapi di luar makan riba, masih banyak maksiat. Gimana takut sama Allah, dari mana orang begitu? Oh iya ya, masuk. Nih kalau kayak gini nih kita biasanya masuk Ustadz nih. Anak kan penuntut ilmu, insya Allah nih juga kayak gini masuk Ustadz nih. Iya benar juga ya. Iya, maksudnya apa komplikasi sudah ini? Sudah artiin tawakal dengan salah. Oke. Terus apa namanya, bawa-bawa saya hanya takut sama Allah SWT. Cuman ini sikapnya banyak yang tidak mencerminkan takut sama Allah gitu. Bener, masih riba, masih pacaran gitu Ustadz ya. Pacaran dan lain sebagainya. Terus bilang takut sama Allah, bener takut. Apa cuman framingnya aja yang takut, casingnya aja. Udah makin paham nih. Ana rasa juga teman-teman lagi yang ngedengerin juga udah mulai kebayang gitu ya. Tapi masih ada juga nih Ustadz yang berpikir kalau tadi mengenai mati syahid. Tadi mengenai tawakal yang mungkin salah penafsiran. Nah, kalau sekarang bagaimana tanggapan antum Ustadz mengenai wabah ini kan ciptaan Allah. Wabah ini juga bahkan sebagian orang, nah ini kita telah bareng-bareng nih Ustadz nih. Maksudnya tafsiran dari sini apakah memang ini sahih atau mungkin apa gitu kan. Khawatirnya ini adalah syubhat. Wabah ini katanya tentara Allah. Kenapa kita harus takut? Ya udah, tinggal minta aja sama Allah. Ntar juga wabahnya hilang, akan ditarik lagi tentara tersebut sama Allah. Itu gimana Ustadz ya? Anda masih sering dengar soalnya seperti itu. Jadi kalau antum tanya wabah ini tentara Allah, Allah SWT bilang wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, kata Allah SWT, ada yang tahu tentara-tentara Allah kecuali Allah yang tahu. Oke. Apa namanya? Angin topan misalkan. Sekarang karena mau tanya sama antum, ada angin topan dari jauh antum melihat, antum lari nggak? Iya lari lah. Oh jangan lari, tentara Allah itu. Oh oke. Anak kejebak nih. Iya ya, bener juga ya. Jangan lari, tentara Allah itu. Jangan lari, antum nggak boleh. Harus tawakal sama Allah. Oh, Nanti iya. Allah dijabut. Nggak bisa. Oh, iya. Ini kalau namanya takut tabi'i. Takut tabiatnya manusia. Oke, lalu gimana mencikapinya? Kalau tanya sama antum, Iya. antum masuk ke kebun binatang, terus di kebun binatangnya ngasih informasi ada macan lepas dari kandangnya, takut nggak antum? Iya kabur, takut lah Ustadz, gimana? Masa nggak lari? Nah, ya tuh udah. Jangan terus kita ini jadi orang paling berani. Sahabat dulu yang dalam yang mau masuk ke sana, dia nggak mau masuk. Kalau sahabat dulu kayak kita, pikirannya kayak kita di zaman sekarang yang sok-sok berani, habis semua mereka. Oke. Syukur sahabatnya nggak kayak kita, yang sok tawakal, sok paling berani, nggak seperti itu. Umar bin Khattab, setan takut sama Umar bin Khattab. Nih, Umar mau masuk ke sana enggak, kata Rasulullah. Karena ingat kata Rasulullah, kalau ada satu wabah, jangan kalian masuk kalau yang dari luar, yang dari dalam nggak usah keluar. Iya. Kita disuruh jaga diri dari orang-orang sakit. Oke. Disuruh berobat dari sakit. Disuruh obati diri kita. Tadawu kata Rasulullah SAW. Berobatlah kata Rasulullah. Kalau kita pakai mindsetnya orang sekarang, nggak usah. Penyakit itu tentara Allah, nanti hilang sendiri. Begitu. Oh, udah habis. Ya udah makanya. Mungkin pola pikirnya kadang itu apa ya? Terlalu sembrono berpikir, terlalu ya jiwa muda lah, masih berapi-api gitu lah. Iya. Kita nggak boleh sholat di masjid dan lain sebagainya. Sekarang kita ini umat Islam dulu ada pernah satu wabah kalau nggak salah di Mesir kalau nggak salah. Wabah ini masuk ke situ, ke negara itu, sama ceritanya. Banyak orang mokong, bikin
bikin acara istighosah atau bikin acara apa, sholat di masjid rame-rame. Oke. Habis acara itu ribuan orang mati gara-gara kena wabah itu. Nah, kan, lo. Nah, iya, makanya. Oke. Masalahnya, ya beginilah, masalah kita ini nyambungnya juga, masalah ini. Karena yakin antum akan bertanya di yang selanjutnya bagaimana urusan kita sama pemerintah kita. Nah, itu. Urusannya itu bakal ke sana gitu. Kau udah tahu sih Ustaz, Anda bakal nanya itu, Ustaz? Nah, ya itu, ujung-ujungnya ke sana. Udah, ini masalah ujung-ujungnya ke situ. Iya, benar. Kita ini memang kaum yang mokong, yang susah mau taat sama pemerintah. Kata Rasul kan kita harus taat sama pemerintah. Itu gimana cara taatnya? Nah iya, sekarang begini. Ada satu kaidah yang ana rasa perlu semua orang Islam itu tahu. Gimana, Ustaz? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang pemerintah kita nyuruh kita nih lockdown di rumah untuk jaga diri kita dari penyakit ini. Bukan melarang kita sholat di masjid, bukan. Nah ini nih, jadi salah kaprah nih kayaknya nih semuanya nih rata-rata nih. Melarang sholat di masjid, bukan. Afwan nih Ustadz potong. Soalnya mereka langsung mindsetnya tuh gitu Ustadz. Waduh, jangan-jangan nih pemerintah nih mau ini nih takutnya. Wah, jangan-jangan ada provokasi di balik ini nih. Kok malah mengganggu agama kita? Bukan ternyata ya Ustadz ya? Makanya itu, Anda bilang tadi di awal, syariat Islam ini ada untuk jaga diri kita. Oke. Sholat di rumah berjamaah bisa. Bukan kita terus nggak bisa sholat. Oke. Aku bayangkan Masjid Nabawi di Madinah itu digembok, ditutup. Iya. Di dalamnya itu yang isi kajiannya orang ulama kibar semua. Syekh Abdul Muhsin umur 90 tahun ngajar di Masjid Nabawi dari dulu sampai sekarang. Rektornya Jamiah Islamiyah dulu, Islamic University Madinah. Rektornya dia ngajar di Masjid Nabawi. Puluhan tahun ngajar di Masjid Nabawi. Masjid ditutup, nggak ada rame-rame. Pemimpinnya kurang ajar, tutup masjid. Ada kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, kita aja yang repot, apa yang jerit-jerit begitu gitu. Apa yang mereka mau gitu. Apa memang mereka taruh diri anak harus memusuhi pemerintahan atau gimana, anak nggak tahu ya. Padahal sudah jelas pemerintahan ini sudah berusaha melakukan yang terbaik agar kita ini selamat dari penyakit ini gitu. Iya. Cuman memang dasar kitanya aja, kebanyakan dari ikhwan kita juga geram, nggak senang sama pemerintah. Bisanya cuman kritik, mencaci maki. Coba bayangin sekarang kalau dia tidak usah repot-repot jadi presiden ya udah. Dia jadi ketua kelas, di kelasnya itu semuanya tidak pro sama dia, semuanya membantah dia. Enak nggak dia jadi ketua kelas? Waduh, enggak sih Ustadz. Enggak. Insya Allah keluar dari kelas itu, anak mau jadi ketua kelas lagi. Iya bener nggak enak banget ya. Iya. Jadi Pak Lurah misalkan, terus di Pak Lurahnya di satu kampung ada semua laki-lakinya jadi Pak Lurah. Antum bisa bayangin cakar-cakarannya kayak gimana? Ya iya udah, banyak kepala udah itu. Maksudnya sudah jelas masalahnya ini, jangan kita mau bisanya jelek-jelekin. Bisanya provokasi, jelek-jelekin pemerintah. Seolah-olah pemerintahnya bodoh lah, apalah. Udah lah, kalau kita jadi presiden juga nggak bakal jadi apa-apa negara. Kita nggak bisa apa-apa. Oh iya. Ya ini makin melek nih, bener nih. Berat. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal bilang, rahimahullah, kalau ana punya doa yang diijabahi sama Allah, ada jaminan, misalkan Allah tuh bilang sama Imam Ahmad, wahai Ahmad, kamu doa sama saya, satu doa saya akan kabulkan. Kata Imam Ahmad, ana jadikan doanya itu untuk pemimpin anda. Masya Allah. Itu katanya Imam Ahmad, bukan katanya Mufi, bukan. Kenapa? Karena kalau kita doakan pemimpin, pemimpinnya baik, berkah semua ke rakyatnya. Tapi kita nggak begitu. Kalau kita, woi hantem sini, hantem sana, hajar sini, hajar sana, seolah-olah dia itu oposisinya, calon ganti presidennya, seolah-olah. Caranya ngadepinnya salah gitu, menghadapi pemimpinnya salah. Oke, cara menghadapinya gimana Ustadz? Misalnya Ustadz, pemimpin yang mungkin mereka anggap itu ya, si oknum-oknum ini adalah pemimpin zolim. Mereka merasa dizolimi istilahnya. Nah, lantas gimana cara menasehatinya? Maksudnya kan juga yang Anda pernah dengar nih Ustadz ya, jika ada pemimpinnya memang ada kekeliruan, kita harus nasihati dengan empat mata, ya kan? Giliran seperti itu mungkin ada segelintir orang, gimana caranya empat mata? Wong kita datang aja di depan udah kejegat sama satpam. Nah itu gimana Ustadz?